Oke, sekarang kita akan belajar soal komposisi dan inverse kelas 11 matematika umum ya. Diketahui fx itu sama dengan 5x dan gx sama dengan akar x plus 6. Tentukan daerah asal dari f kali gx. Nah, kalau seperti ini kita tinggal kalikan aja ya. Coba kita kalikan berarti 5x ya dikalikan dengan apa? Akar X plus 6. Nah, kalau yang ditanyakan daerah asal, berarti kita ingat kalau syarat dalam akar itu apa nih? Kalau misalkan kita punya fx sama dengan akar x, ya daerah asalnya itu apa nih? X harus lebih besar sama dengan 0. Sama halnya kayak soal yang ini ya. Jadi yang ini x plus 6 yang ada dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya lebih besar sama dengan apa? Min 6. Nah, bisa kita tulis nih. Daerah asal dari fungsinya adalah X, demikian hingga X-nya lebih besar sama dengan min 6, X-nya anggota bilangan real. Udah, kayak gini aja. Oke, sekarang kita coba lanjut untuk yang nomor 2 ya. Di sini diketahui Fx sama dengan 2x min 3, kemudian Gx-nya x min 3 per x min 6. Tentukan hasil operasi dari penjumlahannya. Berarti tinggal kita jumlahkan Fx ditambah Gx ya. Berarti kan 2x min 3 nih. Ditambah x min 3 per x min 6. Nah, kalau kayak gini, ini kan kita samakan penyebut ya. Karena pecahan ini kita ibaratkan aja nih, penyebutnya itu 1. Nah, kalau misalkan kita samakan penyebut, berarti penyebutnya x min 6 semua ya. Nah, berarti x min 6 dibagi 1 dikalikan dengan 2x min 3 nih. Berarti 2x min 3 dikalikan x min 6. Yang satunya tetap ya. Oke, kayak gini. Terus kita kalikan ya. Itu kan 2x min 3 dikalikan x min 6 nih. Ini kan seperti perkalian biasa ya. Kalau misalnya gini kita bisa tulis di rata-rata dulu deh. 2x min 3 dikalikan x min 6. Yang pertama apa nih? Yang pertama 2x dikalikan dengan x. Jadinya apa? Jadinya 2x kuadrat. Terus yang kedua apa lagi nih? 2x dikalikan min 6. Kan jadinya apa? Min 12x. Terus apa lagi? Min 3 dikalikan dengan x. Jadinya min 3x. Terus yang terakhir, min 3 dikalikan min 6. Jadinya plus 18. Berarti ini sama dengan apa nih? 2x kuadrat min 12x dikurangi 3x jadinya min 15x plus 18. Berarti bisa kita tulis nih di sini 2x kuadrat min 15x plus 18 per x min 6 ditambah x min 3 per x min 6. Tinggal kita satukan ya. Jadi bareng nih. Berarti 2x kuadrat terus min 15x ditambah x ya. Tambah x terus tambah 18 dikurangi 3. Nah, ini sama dengan apa nih? 2x kuadrat min 14x plus 15 per x min A. Oke, kayak gini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 3 nih. Tentukan F bundaran GX. Ingat, kalau F bundaran GX, kalau ada soal seperti ini nih, ini kan himpunan pasangan berurutan ya, kita bisa gunakan diagram panah nih. Tapi kalau F bundaran G, berarti dia G dulu nih. Jadi kalau kita buat diagram panah, berarti dia dari sini tuh, sininya G dulu, sini yang baru F. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita gambarkan di sini ya. Perhatikan ini misalnya. Nah, sini kan angkanya berapa aja nih? Ini kalau tadi ya, berarti ini dari G dulu ya. G habis itu ke F. Kita lihat G-nya dulu nih. Ini kan 2, terus dipasangkan dengan 5, terus 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 7, terus
5 dipasangkan dengan 8. Terus selanjutnya apa nih? Dari F, G. Berarti habis itu F ya, ini kan di sini sampai sini itu G nih. Terus berarti yang sini sampai sini itu harusnya F. Nah, kayak gitu. Berarti kita lihat nih, F-nya itu 1, 2. Oh, isinya berarti ini kita pindah ke bawah ya. 5, 6, 7, 8 itu di bawah nih. 5, 6, 7, 8. Berarti yang atasnya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, kita lihat nih, kita pasangkan dulu ya. Berarti kan 2 ke berapa tadi? Yang pertama 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 7, 7 ke 8. Terus 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, kita lihat nih, hasil komposisi itu kalau misalkan dia nyambung dari awal ke akhir ya. Jadi kan dari 2 ke 5 dia ada yang sambungannya nggak? Nggak ada ya. 3 ke 6 juga nggak ada, 4 ke 7 juga nggak ada, 5 ke 8 juga nggak ada. Berarti nggak ada yang nyambung dari awal sampai ke akhir. Berarti kalau bisa kita simpulkan nih, bundaran G-nya itu adalah apa nih? Kalau tidak ada semua ya, berarti dia himpunan kosong atau bisa kita tulis kayak gini ya, atau berkosong atau tidak ada komposisinya ya, himpunan kosong gitu lah. Tapi bagusnya pakai kurung kurawal tapi kosong kayak gini ya. Oke, itu jawabannya ini. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 4. Tentukan F beneran G. Oh, ini maksudnya adalah beneran G ya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini nih, kalau H bundaran G, H bundaran G itu kan berarti sama dengan H GX. Ya, berarti GX-nya itu yang di dalam nih. Kalau tadi HX itu X min 7 ya, berarti kan HGX itu kan sama dengan GX min 7. Berarti kita ganti ini GX min 7 ya. GX-nya apa nih? X kuadrat plus 3. Ya, dikurangi 7. Berarti sama dengan X kuadrat min kayak gini ya. Oke, seperti ini ya. Terus sekarang kita lanjut ke yang nomor 5 ya. Ini kamu kalau misalnya mau pakai cara cepat juga boleh ya. Yang penting kamu udah tahu langkah-langkahnya kalau misalkan yang manual kayak gimana. Ini kalau fx-nya kayak gini, berarti f inverse-nya apa? Min dx plus b per cx. Nah, di sini nilai a-nya berapa? A-nya 2, b-nya 3, c-nya 1, d-nya. Bisa kita langsung temukan nih. F inverse dari x itu apa? Min 4x plus 3 per x plus berapa? A-nya 2 berarti min 2. Ya udah, kalau misalkan tanyakan F inverse 1, berarti kita ganti X dengan 1. Berarti jadinya min 4 tambah 3 per min 1 ya. Ini berarti min 1 per min 1 sama dengan sekarang kita lanjut lagi yang nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, ini harus paham tentang kuadrat sempurna ya. Jadi ini kita misalkan aja nih sama ya. Y sama dengan dengan menggunakan konsep kuadrat sempurna X kuadrat min 8X plus 2025 sama dengan Y. Terus X kuadrat min 8X sama dengan Y min 2025 ya. Nah, untuk mendapatkan kuadrat sempurna, berarti kita bagi 8 dengan 2, berarti X min 4 kuadrat. Nah, kita cari tahu dulu nih, kuadrat sempurna dari X min 4 itu gimana? Ini sama aja dengan X kuadrat min 8X plus 16. Nah, agar kita dapatkan X kuadrat min 8X, berarti kan kita harus kurangi ini dengan 16 ya. Berarti kan jadinya ini itu sama dengan X min 4 kuadrat dikurangi 16. Kayak gitu. Oke, berarti yang di sini dikurangi 16 sama dengan Y min 2025.
Nanti X min 4 kuadrat sama dengan Y min 2025 ditambah 16. Terus gimana? Kita hitung nih. 2025 dikurangi 16 berapa? Jadi X min 4 kuadrat sama dengan Y min 2009. Berarti X min 4 sama dengan akar dari Y min 2009. Berarti X sama dengan 4 plus minus. Ya, ini jangan lupa kasih plus minus. Y min 2009 tinggal diganti X dengan X inverse X, terus Y-nya diganti dengan X. X min 2009. Oke, udah ketemu ya kayak gini. Oke, kita ke nomor terakhir, kita cepet aja ya. Di sini kan ditanyakan F inverse A sama dengan minus 3. Ingat, kalau misalkan kita gunakan konsep ini ya, F1 itu sama dengan 2, berarti F inverse dari 2 itu akan sama dengan 1. Oke, ya kan? Nah, kita kan ini nih. Ini kalau misalkan diketahui F inverse dari A sama dengan minus 3, berarti F sepertiga itu akan sama dengan apa? A. Kan? Di sini kan diketahui di soal itu F1/2 X sama dengan X per 3 plus X. Nah, kita akan ubah 1/2 X ini menjadi sepertiga ini. Berarti kan gimana tuh caranya? Kita akan ubah 1/2 X ini menjadi 1/3 ya. Oh, ini minus 3, sorry. Minus 3. Berarti kan 1/2 X itu sama dengan minus per 3. Berarti kalau enggak kita gunakan cara panjang juga boleh ya. Bukan cara panjang aja deh. Biar kalian tahu konsepnya itu bagaimana ya. Nah, berarti cara panjangnya itu gimana? Kalian cari X-nya dulu ya. Nah, cari fx. Berarti kan F1/2X kan kita ubah menjadi fx. Nah, caranya gimana nih? Kita ubah menggunakan inverse dulu ya. 1/2X itu gimana inverse-nya? Berarti kan 2X sama dengan 1/Y. Berarti X sama dengan 1/2Y. Berarti inverse-nya itu adalah 1/2X. Berarti kita masukkan 1/2X ya ke sini nih. Ya, berarti F1/2 dikalikan agar menetapkan X ya. 1/2 dikalikan 1/2X. Kayak gini. Itu sama dengan 1/2X ya. Per 3 plus 1/2X. Ini kan jadinya F1 per X ya. Ini sama dengan 1/2X. Yang bawah kita samakan itu jadi 2X. Terus ini 6X plus 1 jadinya Fx sama dengan 1/2X sama dengan 6X plus 1/2X. Nah, kita bisa kalikan ya. Yang 1/2X dikalikan dengan 2X per 6X plus 1. Kita dapat X per, ini bisa dicoret ya. Jadi jadinya 1 per 6X plus 1. Nah, berarti kita udah tahu nih, kalau nilai dari fx itu sama dengan 1/6X plus 1. Nah, sekarang kita mau cari f inverse dari X nih. Ini berapa nih? Ya, kita gunakan ini aja ya. Y sama dengan 1/6X plus 1, berarti 6X plus 1 dikalikan dengan Y sama dengan 1, berarti 6XY plus Y sama dengan 1, berarti 6XY sama dengan 1 min Y, berarti X sama dengan 1 min Y per 6X. Nah, ini apa nih? Inverse dari X itu sama dengan 1 min X per 6Y. Nah, berarti kalau F inverse dari A itu kan sama dengan minus sepertiga.
Kita masukkan ini sama dengan min 3, berarti kita mau nyari A-nya ya. Dengan minus sepertiga, dengan 1 min A per 6A. Nah, tinggal kita coret ya, jadinya 2A. Berarti kan min 2A sama dengan min 1 min A ya. Berarti min 2A plus A sama dengan 1. Berarti min A sama dengan 1. A-nya sama dengan min 1. Oke, udah ketemu ya. Kayak gitu. Oke, ya. Semoga bisa dipahami ya.